Berkallah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang berakal, wahai hamba-hambaku yang cerdas. Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang baik. Kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah di tempat yang baik, masjid khairul makan fil Islam, al-masjid. Kumpul bersama orang-orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang baik, kata Allah, apabila kamu dipanggil, diseru, diajak, diingatkan untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari Jumat di masjid, bertemu kita di masjid, tempat yang baik, di hari Jumat, hari yang baik, untuk melakukan sebuah kegiatan, aktivitas yang baik, ibadah Jumat, ibadah yang baik, ibadah pilihan, ibadah yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang baik. Apa yang dimaui oleh Allah? Bersegeralah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kamu datang ke tempat di mana aktivitas ibadah Jumat akan ditunaikan. Bersegeralah, jangan terlambat, apalagi sengaja menterlambatkan diri. Maka bersyukurlah kita jemaah yang berbahagia, Allah hari masih mempertemukan kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita siang ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan akan menjadi tambahan untuk rekening persiapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantaraannya kita bisa tahu mana jalan kekafiran, mana jalan keimanan, mana jalan yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi orang Islam sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Matan hadisnya berbunyi demikian, isi hadisnya berbunyi demikian, jemaah yang berbahagia. Al-Qayyis mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa mereka? Mendana nafsahu, mereka yang terus, yang selalu, yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Ramadan baru saja kita lewati, Syawal sudah meninggalkan kita. Sekarang kita berada di perjalanan bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi Zulhijjah, kemudian kita akan berpindah di tahun bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Sepanjang perjalanan hidup kita, dalam tapak kaki kita, langkah-langkah kita, ikhtiar-ikhtiar kita dari 1 Muharram 1446 Hijriah sampai nanti di akhir bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, amal-amal baik kita dan amal-amal buruk kita mana yang paling banyak. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengevaluasi diri. Maaf, yang sederhana saja.
Dari Januari 2025 sampai sekarang Mei 2025, salat Jumat kita, datangkah kita awal waktu? Menurut hadis Nabi sudah kategori terlambat. Ancamannya ada dua. Satu yang paling ringan, kita tidak mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat. Atau yang kedua, ini yang paling ekstrim, bisa jadi ibadah Jumat kita tidak dicatat oleh malaikat karena kita datang ketika malaikat sudah menutup catatan-catatan untuk mengabsen orang-orang yang datang pada hari Jumat. Maka orang yang beriman, yang baik, yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu, selalu mengevaluasi dirinya, melihat jangan-jangan dalam sepanjang kehidupan itu ada lubang-lubang yang perlu ditutupi, sehingga dia di sisa waktunya dia akan memaksimalkan itu untuk menutupi bolong-bolongnya, sehingga ketika dipanggil Allah dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang cerdas yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terus melakukan kebaikan sebagai ikhtiar untuk mencari bekal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Man amila lima ba'dal maut, mereka yang beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang bagaimana berpikir kalau saya hidup 50 tahun, kira-kira usia sekarang saya sudah 20 tahun, apa yang harus saya siapkan untuk 30 tahun ke depan. Itu kata Nabi bukan orang cerdas. Kenapa? Mereka hanya berpikir tentang dunia ansih, titik. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang berpikir bagaimana menjadikan momentum kehidupan dunia ini sebagai sebuah kesempatan untuk mencari bekal agar kehidupan mereka sesudah kehidupan di dunia ini bisa mencapai sa'idun fil akhirah, bisa mendapatkan kehidupan yang membahagiakan pasca kehidupan mereka di dunia ini. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, hidup kita di dunia ini tidak akan lama. Kita sudah pernah hidup di alam ruh, kemudian kita pernah hidup pula di alam rahim ibunda tercinta kita 9 bulan 10 hari. Sekarang Allah amanahkan kita untuk hidup di alam dunia. Berapa lama? Kalau orang beriman yang sudah ngaji, mereka tidak mungkin jawab tidak tahu. Kalau mereka sudah ngaji, insya Allah mereka tahu berapa lama jatah Allah memberi kita kehidupan di dunia. Kenapa? Nabi SAW sudah memberi bocoran. A'maru ummati, sungguh umur umatku itu ma baina sittina ila sabaina, antara 60 sampai 70 tahun. Sendauh Nabi, bukan Jufri Mustafa. Nabi yang ngomong Pak, jamaah. Saudara-saudara, remaja-remaja. Kata Nabi, umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu secara angka terus naik Pak. 50, 51, 52, 50. Itu secara angka naik Pak, secara angka Pak. Tapi secara jatah Pak terus berkurang Pak. Maka orang bijak sering memberi kita nasihat, umur kita itu seperti lilin yang dibakar api. Cepat atau lambat lilinnya akan habis dimakan api. Umur kita itu diumpamakan seperti es batu yang diletakkan di suhu yang normal. Lama-lama batunya hilang, tinggal air mencair, dimakan oleh lingkungan. Itulah perumpamaan umur kita. Maka makin tua kita seharusnya makin bertambah angka-angka umur kita, seharusnya makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jarak kita dengan masjid. Seharusnya idealnya seperti itu. Memanfaatkan kehidupan dunia ini. Para Arab mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan
momentum kehidupan dunia ini untuk kesuksesan hidup mereka sesudah kematian mereka. Kita di dunia hanya 60 sampai 70 tahun. Insya Allah lamanya kita hidup di alam barzakh itu insya Allah lebih panjang ketimbang lamanya kita hidup di alam dunia ini. 60 sampai 70 tahun di alam barzakh. Saya kemarin pernah hitung. Saya coba buka-buka buku, ketemu tokoh yang mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau wafat tahun 2023. Kemudian saya hitung, saya kurangi dengan 2025. Artinya beliau hidup di alam barzakh sudah 102 tahun. Sementara hidup beliau secara angka di dunia hanya 52 atau 55 tahun. Hanya angka kepala lima. Artinya apa jamaah yang berbagi untuk kita? Beliau lebih lama hidup di alam barzakh, belum kiamat. Bagaimana dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa itu sudah berapa ribu tahun dia mati, hidup di alam barzakh dalam keadaan tersiksa. Kenapa? Kafir dalam kehidupan. Sahabat-sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu hanya angka-angka 60-70 tahun mereka hidup. Dan mereka sekarang hidup di alam barzakh dalam kemuliaan sudah ribuan tahun. Kita berapa lama? Kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Maka mari jemaah yang berbahagia, kita semua yang ada di sini, mari sama-sama saling mengingatkan, saling memotivasi diri untuk mencari bekal, mempersiapkan bekal, karena perjalanan kita tidak berhenti dengan kematian. Alam barzakh hanya alam permulaan sesudah alam dunia. Cepat atau lambat, terpaksa atau rela, benci atau cinta, suatu waktu kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang berusaha untuk menghindarkan diri dari kematian. Fa innahu mulaqikum. Katakan kepada mereka, kematian itu akan mendatangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti orang yang cerdas, yang berikhtiar untuk membekali dirinya karena perjalanan hidupnya panjang adalah bagaimana memanfaatkan setiap momentum kebaikan yang bernilai amal soleh yang merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya untuk tidak dilewati. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, pembuktian kecerdasan orang-orang yang puasanya berhasil kemarin. Salah satunya adalah ketika momentum 10 Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah awal menjelang pertengahan. Maka mari kita manfaatkan, siapkan anggaran terbaik untuk dengan kegembiraan karena iman dan ketaatan kita kepada Allah untuk menyambut 10 Zulhijjah dengan berkorban. Kalau di rumah kita, sepeda motor kita sejumlah anggota keluarga kita. Kalau kita dan anggota keluarga kita itu masing-masing punya handphone, kadang-kadang melebihi jumlah telinga kita. Kalau ada di antara kita orang yang punya rumah, garasinya hanya satu untuk mobil,
tapi dia punya 3 sampai 4 garasi, lalu di tanggal 10 Zulhijjah dia tidak bisa berkurban. Maaf, jangan-jangan Allah menstempel kita sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kurban rata-rata 3 juta sampai 3,5 juta. Maaf, kalau rokok 1 bungkus itu 20.000. Sehari habis 1 bungkus, sebulan 600.000. 10 bulan 6 juta. Itu kita bisa. Kenapa kurban setahun sekali 3 sampai 3,5 juta? Kita tidak bisa. Maka mari jemaah yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, mari, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, siapkan bekal untuk menghadapi kematian kita, salah satunya dengan berkurban di tanggal 10 atau 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Mimbar yang mulia ini, mohon maaf atas segala kekhilafan, mudah-mudahan bisa ditambah ilmu buat kita semua, teman-teman pribadi kami. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kami selipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah, dan mari kita ikhlas mengaminkan, mudah-mudahan doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwi 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi biladil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi biladil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi biladil Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma taqabbal minhum as-shuhada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuna wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha ya akbar. Aqimissalah.